Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dalam kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 dan bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih, hari ini kita merayakan Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda. Maka paling tidak ada dua hal yang ingin kita renungkan dari perayaan Hari Raya Santa Perawan Maria yang dikandung tanpa noda ini. Yang pertama adalah bagaimana kasih Allah dalam sejarah kehidupan manusia tidak pernah terputus. Allah selalu mempunyai caranya bagaimana Dia ingin menyelamatkan manusia dari dosa. Bagaimana caranya? Seperti hari ini dalam yang telah kita dengarkan dari bacaan Injil, Allah melalui malaikat Gabriel datang kepada Maria untuk mewartakan kabar gembira bahwa Maria akan mengandung putra dari Allah. Dan disinilah bagaimana kita lihat poin kedua permenungan yang bisa kita rasakan adalah soal bagaimana kebebasan Maria dalam hal menerima pewartaan rahmat Tuhan itu. Tentu kalau dipikir secara manusiawi, apa yang dilakukan oleh Maria ini tidaklah mudah. Mungkin kalau hanya dengan membaca kitab suci dan kemudian kita merenungkan kata-kata Maria, "Aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu," adalah sesuatu yang sulit, apalagi untuk kita yang hidup zaman sekarang. Kita mau menerima tugas, tentu akan pikir-pikir, apa keuntungannya bagi saya, atau ngapain sih kok saya capek-capek harus melakukan tugas, atau kalau tidak menerima tugas dengan ya sudahlah, karena terpaksa. Tetapi Maria dengan sungguh-sungguh, meskipun tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, tetapi Maria menerima dengan rasa kepercayaan, "Aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Yang artinya apapun yang dikatakan oleh Tuhan Allah ke dalam dirinya, Maria akan taat kepada rencana keselamatan Allah.
Maka saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, inilah yang kemudian membedakan Maria dengan Hawa yang diceritakan dari bacaan Kejadian hari ini, di mana Maria menunjukkan rasa kebebasan yang ada di dalam dirinya. Dia tidak takut kalau seandainya nanti gagal. Tetapi kalau kita melihat dari Hawa, dia melakukan untuk tidak makan dari buah terlarang karena ada rasa takut bahwa nanti Tuhan akan menghukumnya. Inilah yang kemudian dapat kita renungkan sebagai umat beriman, cara pandang baru dalam beriman kepada Tuhan. Beriman bukan karena semata-mata kita takut akan menerima hukuman kepada Allah, tetapi sebagaimana kerinduan kita untuk selalu mengharapkan kehadiran Allah di dalam diri kita. Maka perkataan Maria, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu," kiranya menjadi sebuah sapaan atau kata-kata yang mujarab, yang senantiasa bergaung dalam diri kita untuk senantiasa taat kepada Tuhan dengan segala kebebasan diri kita.